Mertuaku setega ini, dia menginginkan aku mandul. Ibu sudah tidak bisa bersabar lagi, Yana. Sudah cukup, 4 tahun ibu menunggu. Ibu sudah sangat ingin menggendong cucu. Tapi ibu lihat, kamu tidak ada usahanya sama sekali. Malah terkesan santai dan tidak peduli. Kamu niat nggak sih memberikan cucu untuk ibu dan anak untuk suamimu? Ibu malu, Yana. Setiap kali ada acara keluarga atau ada acara hajatan, semua orang selalu mengejek ibu karena ibu sendiri yang belum punya cucu. Sedangkan teman-teman ibu sudah memiliki 2, bahkan ada yang memiliki 5 orang cucu. Tapi sampai sekarang, ibu masih saja belum punya cucu dari anak ibu satu-satunya. Kamu sebagai istri seharusnya lebih getol dong usahanya. Jangan cuma menunggu saja. Gak ada usaha sama sekali. Kecewa ibu sama kamu, Yana. Kalimat demi kalimat pedas itu keluar dari mulut ibu mertuaku. Aku hanya bisa terduduk diam, tertunduk lesu, mendengarkan ocehan ibu mertua. Rasanya, aku tidak ingin lagi ada di sana. Sudah kubilang kepada suamiku, tidak usah datang ke rumah ibu, karena pasti inilah yang akan dibahas olehnya. Tidak ada hal lain. Dia akan selalu menuntutku dan mengataiku banyak hal. Mengapa sih nasib wanita selalu begini? Kalau dalam rumah tangga belum hadir keturunan, selalulah wanita yang disalahkan. Padahal belum tentu masalahnya dari wanita. Kalaupun keduanya baik-baik saja, hanya perlu waktu untuk bersabar dan menunggu. Tidak perlu diultimatum seperti ini. Sakit sekali rasanya hatiku. Tak terasa, air mataku menetes. Aku masih tertunduk, belum berani mendongakkan kepala dan menjawab pertanyaan ibu mertua. Karena menurutku, apa yang beliau tanyakan tak bisa aku jawab. Karena kehendak yang kuasalah yang mampu memberikan keturunan kepadaku dan suami. Kamu itu ya, sebagai wanita, gak ada usaha lebihmu. Cuma nunggu aja, kapan? Ibu keburu tua. Suamimu juga keburu bertambah umur. Kamu gak mikirin kami apa? Tega banget jadi menantu, membiarkan ibu mertuanya dihina oleh banyak orang. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya belum punya keturunan sampai sekarang. Kini ibu mertuaku malah terlihat menangis. Aku masih terdiam, belum mampu menjawab perkataannya yang sangat pedas itu. Ibu mertua yang tadinya berdiri, kini duduk di sofa sembari melipat tangannya di dada. Dia terlihat sangat marah sekali. Suaranya juga sudah bergetar. Mungkin dia sangat emosi denganku, tapi aku bisa apa? Aku dan suamiku memang belum diberi kepercayaan sampai sekarang. Di usia pernikahan kami yang ke-4 tahun, kami juga sudah usaha banyak hal. Mulai dari yang tradisional sampai medis sudah kami jalani semua. Memang belum ke bayi tabung, karena kami belum memiliki dana yang cukup. Namun kali ini aku tidak mau diam. Sudah cukup selama 4 tahun ini. Aku dihina oleh ibu mertuaku dan juga orang-orang yang julid. Mereka tidak mau mengerti keadaanku, apalagi mengerti perasaanku. Apakah ibu tidak memikirkan bagaimana aku, Bu? Ibu hanyalah calon nenek, sedangkan aku calon ibunya. Aku yang akan hamil dan melahirkan nanti. Apa ibu pernah berpikir betapa perihnya hatiku setiap kali ditanya kapan memiliki anak? Aku sendiri tidak tahu jawabannya, Bu. Kalau ibu terus bertanya, aku hanya bisa bilang, tanyakan saja dengan Sang Maha Pemberi. Aku tidak tahu jawabannya. Aku sebagai hamba hanya bisa bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Lagi pula selama ini, aku dan suamiku sudah berusaha keras, Bu. Sudah berusaha kesana kemari, mengikuti semua saran-saran ibu, yang padahal saran itu tidak masuk akal. Dan tidak jarang saran-saran yang ibu sampaikan menyakiti perasaanku dan juga suami. Apa ibu pernah berpikir selama ini? Tidak. Yang ibu inginkan hanyalah kemauan ibu untuk memiliki cucu segera tercapai, tapi tanpa memikirkan perasaanku dan kenyamanan jiwaku. Padahal, kalau aku sakit hati,
Anak kesayangan ibu itu juga ikut sakit hati. Kini aku sudah mampu mendongakkan kepalaku. Aku berbicara panjang lebar tadi sembari melihat ke ibu mertua. Tapi dia tidak menatapku sama sekali. Dia masih lurus pandangannya ke arah meja. Aku tidak tahu apa yang dia lihat. Namun jujur, setelah mengatakan semua itu, air mataku justru semakin deras mengalir. Bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Aku menangis sampai terisak. Benar-benar sesak sekali yang kurasakan. Mengapa harus ini terus yang selalu dipertanyakan, sedangkan aku tidak tahu jawabannya? Karena tidak ingin semakin marah dengan ucapan ibu mertua, kuputuskan untuk masuk ke dalam kamar. Kamar itu adalah kamar suamiku ketika masih bujang dulu. Iya, aku tidak serumah dengan ibu mertua. Aku mengunjungi ibu mertua biasanya 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Bukan aku tidak menyayangi ibu mertuaku itu. Aku sangat menghormati dan menyayanginya. Tapi inilah yang aku takutkan. Selalu bertengkar karena masalah ini. Ya, selalu ditanya kapan. Sedangkan aku tidak tahu. Ku benamkan wajahku di kasur, agar tangisanku ini tidak terdengar sampai keluar. Masih sangat sakit sekali, sesak dadaku. Setiap kali datang ke sini, bukannya bahagia, malah menangis selalu. Bukan aku tak suka ditanya-tanya, namun cara bertanyanya itu loh, yang sangat menyinggung hati. Sebagai seorang wanita dan juga seorang istri, aku sangat ingin memberikan keturunan kepada suami dan memberikan cucu kepada mertuaku. Namun apalah daya, Allah belum memberikan kami kepercayaan. Kami harus lebih sabar lagi, menunggu waktu yang tepat. Aku yakin, kesabaran tidak akan sia-sia. Pasti ada hasil yang memuaskan nanti, meskipun tidak tahu kapan itu. Karena sesungguhnya, Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Karena sejatinya Allah memberikan apa yang hambanya butuhkan, bukan apa yang hambanya inginkan. Mungkin saat ini, kami belum butuh anak. Mungkin nanti, di waktu yang tepat. Tiba-tiba, tubuhku terasa bergoyang. Ternyata suamiku yang membangunkan aku. Rupanya aku ketiduran, dan ini sudah hampir maghrib. Astagfirullahaladzim, aku kelapasan, sore-sore malah tidur. Aku segera keluar kamar untuk mengambil air wudhu, karena kebetulan aku belum sholat asar. Mumpung masih ada waktu, aku harus segera melaksanakannya. Setelah selesai, aku baru membersihkan badan, kemudian siap-siap untuk salat maghrib. Aku tidak menceritakan hal ini kepada suami, karena percuma saja. Suamiku akan tetap membela ibunya, dan menyuruhku bersabar. Itu terus. Tapi itu lebih baik, daripada dia ikut-ikutan menyuruhku agar cepat hamil. Abang, besok kita pulang ya. Aku udah kangen sama rumah kita. Pinta aku kepada suami, karena jujur sebenarnya, alasanku tidak ingin berlama-lama di rumah mertua adalah ini, selalu ditanya. Kenapa sih, Dek? Kita kan baru semalam menginap. Apa nggak baiknya lusa saja kita pulang? Kasihan ibu kan sendirian di sini. Dia pasti juga butuh teman dan kangen sama kita. Pasti ibu juga senang kok kalau kita berlama-lama di sini. Kebetulan, abang kan libur. Kita punya banyak waktu di sini. Seketika, air mataku pun jatuh lagi, karena mendengar jawaban suamiku yang tetap ingin berlama-lama di rumah ibunya. Akhirnya, aku tidak tahan, kukatakan dan kuceritakan apa yang terjadi tadi siang. Bang, aku bukannya tidak suka berkunjung ke rumah ibu, atau menginap di sini. Aku suka dan aku senang. Aku juga senang bisa menemani ibu di sini. Tapi bang, ibu selalu menanyakan hal yang sama. Setiap kali kita ke sini, aku pasti menangis karena pertanyaan ibu. Kalau cuma sekedar bertanya, aku maklum. Pasti orang tua ingin cepat memiliki cucu. Tapi ini, sembari memaki-maki juga bang. Ibu menghinaku, seakan aku ini tidak berguna. Seakan aku tidak memiliki usaha sama sekali. Seakan aku malas-malasan dan tidak ingin memiliki anak. Padahal aku tidak seperti itu, bang.
Aku mau menjelaskan pun percuma. Ibu tidak akan mau mendengarkan aku. Dia akan tetap dengan pendiriannya, menganggap aku tidak serius dalam berikhtiar. Kini aku berbicara sudah dengan air mata mengalir deras. Suamiku lalu memelukku erat. Dia berusaha membuatku tenang. Namun tetap saja, aku malah semakin keras menangis, sampai terisak, hingga membuat tubuhku bergetar. Ya Allah, Dek, maafin ibu ya. Sebenarnya, abang pingin banget kalau kamu dan ibu itu akur, supaya bisa kayak menantu dan mertua yang lainnya, yang bisa akrab gitu. Tapi kenapa ya, setiap kalian bertemu, bukannya akur, malah ada saja yang menangis. Kalau nggak kamu, ya ibu nanti yang nangis. Dan keduanya sama-sama mengadu. Aku bingung deh harus gimana. Aku ini anak ibu satu-satunya. Ibu memang hanya bisa mencurahkan hatinya sama aku. Kamu pun sama, aku suamimu, yang selalu setiap hari ketemu kamu dan bersamamu. Kamu pasti menggantungkan diri sama aku untuk bercerita tentang masalah. Aku jadi bingung harus bagaimana sikapku sebagai seorang laki-laki di sini. Kini suamiku malah yang curhat, karena dia merasa bingung dengan dua wanita yang ada di hidupnya ini. Satu istrinya, satu ibunya. Dan jika bersedih seperti ini, keduanya sama-sama mengadu dan ingin dibela semuanya. Kamu tahu kan bang, aku gimana? Aku bukan benci sama ibu. Aku sangat menyayangi ibu. Tapi kalau terus-terusan seperti ini, aku juga gak kuat. Padahal selama ini aku menuruti kemauan ibu. Minum ini, minum itu. Semua ramuan yang ibu buat selalu aku minum. Meskipun aku sudah mau muntah tapi ku tahan. Agar bisa memberikan keturunan sama ibu. Tapi ibu gak ngelihat itu sebagai usahaku. Dia merasa kalau aku masih malas-malasan dan kurang serius dalam berikhtiar. Padahal rasanya hatiku udah sakit untuk menerima semua ramuan itu, bang. Aku udah mual banget. Kamu ngerti kan, bang? Ucapku sembari masih menangis. Seakan air mata ini seperti air terjun yang tidak bisa berhenti mengalir. Iya dek, abang ngerti. Ya sudah, biar nanti abang yang ngomong sama ibu ya, supaya tidak terlalu mengekangmu seperti ini. Abang juga gak tega dek, sama kamu, sama ibu. Abang sayang kalian semua. Tolonglah saling mengerti ya. Kini suamiku berkata malah ingin dimengerti. Aku mau mengerti semua ini. Aku juga tidak pernah lelah berikhtiar. Tapi, tolong jangan tuntut seperti ini. Aku tidak ingin. Hal ini malah justru membuatku stres. Dan kepikiran, malah semakin sulit hamil nantinya. Aku hanya menganggukkan kepala. Aku sudah lelah untuk berbicara lagi. Setelah itu, aku rebahkan tubuhku. Tak berapa lama, azan Isya terdengar. Aku segera bangkit untuk melaksanakan salat Isya sebelum tidur. Rasanya aku ingin tidur saja, supaya tidak lagi ditanya-tanya. Setelah melaksanakan salat Isya, aku kembali ke kamar untuk segera tidur. Aku tidak ingin lagi membuka mata sampai besok pagi, agar aku bisa sedikit melupakan masalah dan rasa sakitku ini. Namun karena sorenya aku tertidur, kini aku malah sulit untuk tidur. Aku hanya bisa berguling-guling di atas kasur agar cepat mengantuk. Tapi usahaku percuma. Masih saja aku tidak bisa tidur. Suamiku juga entah kemana aku tidak tahu. Rasanya aku sudah malas untuk keluar kamar. Padahal sejak sore tadi aku belum makan apapun. Rasanya lapar. Tapi untuk ke dapur aku sudah malas sekali. Biarlah besok pagi saja aku makan. Gumamku di dalam hati. Tak berapa lama, tiba-tiba pintu kamarku dibuka. Kulihat suamiku seperti memantau aku. Karena aku yang memunggunginya, dia mengira bahwa aku sudah tidur. Kemudian, aku lanjutkan pura-pura tidurku, meskipun tadi niatnya aku tidak ingin berpura-pura tidur. Suamiku melambai-lambaikan tangannya di depan wajahku. Sepertinya dia ingin memastikan bahwa aku sudah terlelap atau belum. Menyadari hal itu, aku terus memejamkan mata agar tidak dicurigai. Kenapa aku merasa suamiku sedang menyembunyikan sesuatu?
Tak berapa lama kemudian suamiku keluar kamar lagi dan menutup pintu kamarnya. Ayo nak, kamu sudah siap. Kita harus cepat berangkat, terlambat nanti. Gak enak sudah diundang kalau telat datangnya. Ucap ibu mertuaku. Terdengar juga suara gemercik perhiasan yang dia kenakan. Mau kemana mereka? Kenapa tidak mengajakku? Apakah ada acara penting sehingga aku tidak boleh ikut? Suamiku tidak terdengar menjawab, namun sepertinya mereka sudah berangkat. Karena penasaran, aku berniat untuk mengikuti mereka. Aku ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa aku tidak diajak? Lagian mereka mau kemana sih malam-malam begini? Gumamku di dalam hati. Aku segera keluar kamar. Ku ikuti mereka mau pergi kemana. Terlihat mereka hanya berjalan kaki saja, tidak menaiki mobil ataupun motor. Setelah mereka agak jauh, aku segera ke belakang, karena pintu depan sudah dikunci sama ibu mertua. Aku segera keluar, bahkan sedikit berlari, karena aku takut kehilangan jejak. Untunglah, sesampainya di depan rumah lagi, aku masih bisa melihat ibu mertua dan suamiku. Ternyata mereka belok ke sebuah rumah yang tidak jauh dari rumah ibu mertua. Aku segera mendekat ke sana. Karena setauku pemilik rumah itu adalah juragan terkaya di kampung ini. Aku hanya sampai di depan pagar saja. Aku tidak berani masuk, nanti dikira maling pula. Setelah itu, aku putuskan untuk pulang ke rumah, karena tak mungkin juga aku berlama-lama di sana untuk apa juga. Aku tidak bisa mengupik pembicaraan mereka. Sesampainya di rumah, aku segera berbaring. Namun mataku tidak mau terpejam juga, karena pikiranku terus memikirkan suami dan ibu mertuaku. Sekira pukul 10 malam, mereka terdengar sudah pulang, karena seperti ada orang yang membuka pintu. Aku membenarkan posisi tidurku, agar sama seperti tadi. Namun setelah kutunggu agak berapa lama, suamiku tidak juga masuk ke dalam kamar. Malahan sekarang terdengar mereka sedang berbicara. Gimana bang, sama tawaran tadi? Kamu setuju nggak? Kalau ibu sih mau banget, supaya ibu bisa cepat punya cucu. Kamu juga cepat punya anak. Tidak perlu menunggu waktu yang tidak pasti. Kini ibu mertuaku yang mulai pembicaraan. Tapi Bu, itu kan bukan anakku, bukan darah dagingku. Jadi, tidak pantas aku menikahi wanita yang bukan hamil karena aku. Tapi lumayan bang, kita bisa dapat tambahan tanah. Bisa makin kaya kan kita? Enggak lah Bu, aku nggak tega sama istriku. Gak mungkin aku sanggup melakukan itu, menikah dengan wanita lain untuk menutupi aib keluarganya. Apalagi ibu setuju karena ibu menginginkan cucu dan juga harta. Hina sekali kita Bu, kita masih mampu kok mencarinya. Dan aku masih sanggup bersabar agar istriku bisa hamil. Ibu jangan terus memaksaku ya. Tolong Bu, ngertiin aku dan juga istriku. Reza, tolonglah. Kamu mengerti ibu. Ibu sudah tua, ingin cepat punya cucu. Kalau menikah dengan Rania, dia kan sudah positif hamil. Sudah jelas, sudah ada di depan mata. Kita tinggal menunggu waktunya saja. Sedangkan kalau istrimu, belum jelas, tidak tahu kapan. Ya sudah, begini saja. Ibu kasih waktu ke istrimu 2 bulan. Kalau tidak hamil juga dia dalam waktu 2 bulan ini, kamu harus menikah dengan Rania, mau tidak mau. Lumayan juga. Kalau kita bisa dapatkan tanah 10 hektar itu, lumayan banget kan? Dapat cucu pula. Untung banyak ini ibu. Kamu juga untung. Istrimu itu tidak lebih cantik loh daripada Rania. Rania masih muda, cantik pula. Kamu untung banyak nak. Percaya sama ibu Reza. Ibu tidak mungkin menjerumuskanmu ke hal yang tidak baik. Ibu cuma pengen masa depan kamu jauh lebih baik, punya anak juga. Cuma itu yang ibu mau. Tolonglah mengerti ibu, turuti keinginan ibu ini. Sudahlah Bu, aku tidak tahu. Kupikirkan nanti saja. Sekarang aku mau istirahat, pusing kepalaku. Tiba-tiba suamiku akan masuk ke dalam kamar ketika aku panik. Karena tadi, setelah mendengarkan pembicaraan mereka yang terdengar serius dan sangat menyakiti hatiku ini,
Aku berdiri di belakang pintu, karena aku tidak mau melewatkan setiap kata yang mereka ucapkan. Aku harus tahu semuanya. Dengan cepat, aku segera naik ke atas kasur dan berpura-pura tidur. Tak lama suamiku membuka pintu, lalu merebahkan tubuhnya di sampingku. Terasa tangannya memelukku dari belakang. Ku dengar juga suamiku berbisik. Maafkan abang, sayang. Maafkan abang. Setelah itu suamiku tak terdengar lagi berbicara. Mungkin hanya jarak beberapa menit. Kulihat dia sudah tidur. Karena aku membalikkan tubuhku yang tadi memunggunginya. Otakku ini langsung teringat dengan kata-kata ibu mertuaku. Seketika, air mataku tak dapat kutahan lagi. Mengalir dengan sangat derasnya. Kututup mulutku agar isak tangisku ini tidak terdengar suami dan juga ibu mertua. Ya Allah, kenapa tega sekali ibu mertua akan menikahkan suamiku dengan wanita yang sudah hamil. Hanya demi harta dan cucu. Kenapa ibu mertuaku serakah sekali? Tidak mau mengerti perasaanku. Tidak mau mengerti keadaanku. Yang dia mau hanyalah keinginannya bisa dituruti. Ya Allah, kenapa aku harus memiliki mertua sekejam ini? Sekarang, jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Mataku mulai mengantuk, yang sedari tadi aku masih menangis. Aku tersadar di pagi hari setelah mendengar azan subuh. Aku segera bangun dan juga membangunkan suamiku. Setelah itu, kami sholat subuh bersama di rumah karena suamiku sudah terlambat sebab azan yang kudengar sudah di penghujung. Masjid lumayan jauh. Jika suamiku tetap memutuskan untuk sholat ke masjid, akan ketinggalan juga. Karena tak lama setelah azan subuh itu, iqomah dikumandangkan. Selesai sholat, tiba-tiba suamiku memelukku erat. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Mungkin pelukannya pagi ini masih ada hubungannya dengan yang tadi malam. Mungkin suamiku masih merasa bersalah kepadaku, tapi dia tidak jujur tentang apa yang terjadi sebenarnya. Aku juga tidak mau bertanya. Aku ingin tahu, suamiku akan melakukan apa dengan penawaran ibunya tadi. Apakah dia mau menuruti permintaan ibunya, atau tetap bertahan bersamaku? Jujur, aku tidak mau dipoligami. Kalau memang suamiku lebih memilih menikahi wanita itu daripada aku ingin bercerai saja. Bukan aku benci ajaran poligami, tapi aku memang tidak mau. Aku tidak sekuat wanita-wanita di luar sana yang mampu dipoligami. Aku tidak sekuat dan sehebat mereka. Aku hanya wanita biasa yang memiliki rasa cemburu yang besar dan tidak rela jika suamiku memiliki istri yang lainnya. Setelah selesai dengan drama pelukan pagi ini, aku segera ke dapur untuk membereskan rumah dan juga memasak sarapan. Terlihat ibu mertua belum bangun. Jangan-jangan dia tidak sholat subuh pagi ini. Gumamku dalam hati. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan, segera kuhidangkan sarapan yang sudah kumasak tadi. Lumayan berat menu sarapan pagi hari ini. Ada ayam kecap, ada sambal ikan lele, dan juga sayur, serta nasi dan kerupuk. Aku sengaja masak seperti ini, agar mencairkan suasana, supaya hari ini aku dan ibu mertua bisa jauh lebih baik hubungannya. Ini juga salah satu ikhtiarku, agar ibu mertua tak memaksa suamiku menikahi gadis itu. Tak berapa lama setelah aku menyiapkan sarapan, suami dan ibu mertuaku berbarengan menuju ke dapur. Aku mempersilahkan mereka untuk makan. Kami pun makan bertiga dengan lahapnya. Tidak ada pembicaraan sama sekali, semuanya terdiam. Aku pun sesekali melirik ke arah ibu mertua dan juga suamiku. Tapi mereka tampak memang diam-diam saja. Setelah selesai sarapan, ibu mertua berpamitan. Katanya mau ada urusan penting. Dia mau pergi ke rumah temannya. Habis ini ibu mau pergi ya. Kamu jaga rumah ya. Jangan keluyuran ya, Nah. Oh iya, halaman belakang kotor banget. Tolong kamu bersihin sekalian ya. Ibu capek. Ibu mau ada urusan penting juga. Baik, Bu, ucapku sembari mengangguk. Tak berapa lama, suamiku juga ikut berpamitan. Dek,
Abang mau ke rumah teman abang dulu ya. Nggak lama kok, paling cuma 1 jam aja. Abang nanti cepat pulang nemenin kamu berberes. Oh iya, kalau kamu capek jangan beresin sendirian ya. Tipis-tipis aja yang mau kamu beresin. Jangan semuanya. Halaman belakang itu luas banget. Kalau kamu kelelahan, kamu nanti bisa capek dan sakit pula. Iya bang, jawabku sembari menganggukkan tanda setuju akan permintaannya tadi. Ibu mertua tak terlihat menanggapi ucapan anaknya. Beliau langsung pergi begitu saja. Tak lama disusul juga dengan suamiku. Aku malah menjadi curiga. Apa mereka mau pergi bersamaan lagi ya? Atau mau ke rumah orang terkaya di kampung ini? Seperti tadi malam yang mereka lakukan. Pikiran itu terus berputar di otakku. Aku malah jadi seuzon dengan mertua dan juga suamiku. Ya Allah, tolong berikanlah hasil yang terbaik. Hamba benar-benar tidak sanggup jika harus dipoligami. Apalagi wanita itu hamil anak orang lain, bukan anak suamiku. Tak terasa, aku meneteskan air mata. Aku benar-benar masih terluka mengingat perkataan ibu mertuaku tadi malam. Namun aku harus ingat, tak boleh bersedih seperti ini. Untuk apa? Tidak perlu. Setelahnya, aku bereskan bekas sarapan, kucuci piringnya. Kusimpan sisa-sisa makanannya ke dalam lemari penyimpanan. Setelah itu, aku ke belakang rumah dan mulai membersihkan sedikit demi sedikit, sembari menunggu suamiku pulang. Namun, saat asik sedang berberes mencabuti rumput, aku dipanggil oleh tetangga sebelah rumah ibu mertua. Aku segera mendekat ke sana. Karena ibu-ibu itu melambaikan tangannya, menyuruh aku agar mendekat ke arahnya. Yana, Yana. Panggil ibu itu sembari melambaikan tangannya ke bawah, tanda dia menyuruhku ke sana. Ada apa, Bu? Tanyaku lembut. Yana, emang bener ya? Suamimu disuruh menikahi anak Pak Gatot? Seketika, aku langsung terdiam. Kok bisa ya mereka sudah tahu rencana ini? Padahal aku saja baru tahu tadi malam. Kok pagi-pagi sudah tersebar saja gosipnya? Kemudian aku berpura-pura tidak tahu. Maaf Bu, apa ya maksudnya? Kok suami saya disuruh menikahi anak Pak Gatot? Jadi gini Mbak Yana, kemarin saya dengar waktu saya lewat di belakang rumah Pak Gatot. Kalau ibu mertuamu sedang ngobrol sama ibunya Rania, bahwa mereka berencana akan menikahkan Rania dan suamimu. Saya bukannya nguping loh, tapi emang gak sengaja dengar pas saya mau lewat. Ya udah deh, karena penasaran ya saya selesaikan aja deh, supaya dapat informasi yang jelas. Ternyata yang saya dapat malah informasi seperti itu. Saya pun terkejut loh. Mbak Yana masa belum tahu ya? Padahal tadi malam saya lihat ibu Mbak Yana sama suami Mbak kayaknya ke rumah Pak Gatot deh. Saya curiga kalau mereka sedang membicarakan rencana pernikahan itu. Aku masih terdiam mendengar cerita dari ibu itu. Aku lupa siapa namanya, tapi kata suamiku, ibu di sebelah rumah ini biasa dipanggil Bu Jum. Bu Jum memang terkenal tetangga julid, yang selalu mendapatkan gosip entah dari mana asalnya. Tapi kadang gosip yang dia berikan memang benar dan sesuai kenyataan. Seperti kali ini, bahkan dia tidak segan menanyakannya langsung padaku. Maaf Bu Jum, emangnya kalau boleh tahu, Rania hamil sama siapa? Kenapa kok suami saya yang disuruh menikahinya? Bukan orang yang menghamili dia saja? Tanya aku kebingungan. Sekaligus aku ingin mendapatkan informasi yang penting. Kalau denger-denger sih, dia itu kan baru balik dari kuliah ya di kota. Tahu-tahu udah hamil seperti itu. Kayaknya kandungannya baru 1 bulanan sih. Tapi gosip ini sudah menyebar. Entah sih, kok bisa tahu ya? Saya dengar-dengar aja sih dari ibu-ibu di ujung sana, yang setiap kali bertemu saya memberikan informasi terupdate di kampung ini. Makanya saya bisa tahu. Oh, jadi Rania hamil sama orang di kota kemungkinan ya Bu Jum? Tanyaku lagi. Mungkin sih, makanya bisa jadi laki-lakinya gak tanggung jawab kan? Jadi dia balik ke kampung ngadu ke orang tuanya. Sekarang orang tuanya lagi kebingungan nyari calon suami. Gak tahunya, malah suamimu yang dijadikan calonnya untuk menutupi aib mereka.
Gitu ya Bu Jum. Makasih ya. Kalau nanti ada sesuatu, saya boleh tanya ya sama Bu Jum. Karena jujur saya belum tahu masalah ini. Iya Mbak Yana, boleh banget. Boleh tanya, gosip-gosip terkini orang sini pun. Saya hampir tahu semua. Ucap Bu Jum dengan ekspresi yang seakan membanggakan dirinya bahwa dia mengetahui banyak hal tentang warga di sini. Aku terus berpamitan untuk melanjutkan pekerjaanku membereskan halaman belakang. Sampai 1 jam lebih, pekerjaanku pun hampir selesai. Tapi suamiku belum kelihatan pulang juga. Akhirnya tak terasa, selesai juga pekerjaan membersihkan halaman rumah ini. Setelah lelah, aku segera beristirahat, mengambil air dingin di dalam kulkas. Ku minum sampai habis, karena memang cuaca lumayan panas, meskipun ini masih pagi. Yana, sini kamu cepetan, penting. Tiba-tiba terdengar suara ibu mertua berteriak. Sepertinya dia belum masuk ke dalam rumah, masih ada di teras, tapi sudah memanggilku. Aku dengan cepat berjalan ke arah depan. Ternyata ibu mertua sudah masuk ke ruang tamu. Dia mengajakku duduk dan memberikan aku sebotol ramuan. Kupikir ramuan itu seperti biasanya, yang biasa ibu mertuaku berikan kepadaku. Ini, kamu harus minum ini. Ramuan ini pasti manjur. Dijamin, minggu depan juga kamu sudah hamil. Sebenarnya, setiap kali ibu mertua memberikan aku ramuan kesuburan, aku sangat senang karena aku merasa diperhatikan olehnya. Tapi setelah tahu, kalau tadi malam dia menyuruh suamiku menikahi wanita lain yang sudah hamil, aku kini menjadi malas sekali. Tapi, agar dia tidak kecewa dan sakit hati, aku terpaksa meminumnya. Tapi ramuan kali ini tidak sebanyak biasanya. Yang biasanya 1 botol 600 ml dan aku minum 3 kali, kini hanya 1 gelas saja mungkin kalau ditaruh di gelas. Karena itu di botol, setengah botol pun tidak sampai. Setelah kubuka tutup botol itu, bau ramuannya begitu sangat menyengat, sangat berbeda dengan biasanya. Bu, ini apa? Kok baunya beda, nggak kayak biasanya? Ucapku sembari menutup hidungku. Udah, kamu minum aja. Ini ramuannya lebih bagus dari yang kemarin. Sudah cepat minum, habiskan. Tahan ya, tutup hidungmu biar nggak kebauan. Dengan rasa mual yang semakin menyeruak, aku terpaksa menghabiskan ramuan itu hingga tidak tersisa lagi di botolnya. Setelah itu, aku segera berlari ke dapur untuk mencari sesuatu yang manis. Untung saja, masih ada minuman manis di dalam kulkas. Segera aku habiskan 1 gelas minuman manis itu. Namun rasa pahitnya belum ternetralkan juga. Aku segera berkumur dengan banyak air. Barulah, setelah beberapa kali berkumur, agak sedikit hilang rasa pahitnya. Hampir saja, aku mengeluarkan semua isi perutku karena rasa yang tidak enak dari ramuan itu. Tapi untunglah, aku mampu menetralkan dan mengendalikan rasa mualku. Sejak hari itu, aku selalu dikirimi ramuan yang sama oleh ibu mertua. Kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Jaraknya sangat sering sekali, dan aku selalu meminum habis ramuan itu. Ini sepertinya sudah 2 minggu dari sejak hari pertama aku meminum ramuannya. Aku mulai merasakan perutku sakit sekali. Seperti nyeri, tapi tidak seperti yang biasa aku rasakan ketika mau haid. Nyerinya sangat hebat sekali, hingga membuatku tidak kuat, dan aku meminta diantarkan ke rumah sakit oleh suamiku. Wajahku sudah sangat pucat, karena menahan rasa sakit ini. Sesampainya di rumah sakit, aku segera dilarikan ke IGD, dan ditangani oleh dokter. Dokter sangat khawatir dengan kondisiku, karena aku terlihat sangat kesakitan sekali. Di USG namun tidak ada apa-apa. Kemudian dilakukanlah USG yang lebih serius lagi. Alat vitalku pun di USG. Di sanalah baru terlihat bahwa rahimku mengalami kerusakan, yang padahal dulu saat aku periksa, saat aku dan suamiku promil dengan dokter, semuanya baik-baik saja dan normal. Begitu juga dengan hasil cek suamiku. Semua baik-baik saja. Kami memang disarankan untuk meminum vitamin dan bersabar menunggu. Tapi kini, hal yang mengerikan terjadi.
rahimku malah rusak. Apa yang sebenarnya diberikan oleh ibu mertua? Kenapa membuatku sakit seperti ini? Dokter pun bertanya, apakah aku ada meminum sesuatu? Ku jawab, aku meminum ramuan dari ibu mertuaku. Dokter pun mencurigai, jangan-jangan ramuan itulah yang menyebabkan kerusakan di rahimku. Aku menjadi sangat terkejut dan sakit sekali. Tidak hanya sakit fisik, namun hatiku juga sangat kecewa. Dokter menyuruhku untuk membawa sedikit sampel agar bisa dicek di laboratorium. Namun karena botol bekas aku minum 2 hari yang lalu sudah kubuang, aku harus menunggu. Mungkin 2 hari lagi ibu mertuaku akan mengirim ramuan yang sama. Setelah kondisiku agak pulih dan aku bisa berdiri dengan baik, akhirnya dokter menyarankan aku untuk pulang. Aku juga sudah diresepkan beberapa obat agar bisa mengobati lukaku ini. Sesampainya di rumah, aku sangat terkejut. Karena ada 2 botol ramuan yang sama seperti biasanya terletak di atas meja makan. Abang, pas banget. Kita bisa cek ramuan itu ke laboratorium supaya bisa tahu kenapa rahimku bisa sampai seperti ini setelah meminum ramuan itu. Ucapku kepada suami. Iya, abang akan bawa ramuan itu ke laboratorium. Kamu di rumah ya istirahat. Jangan kelamaan, takutnya nanti malah apa yang kita curigai tidak bisa terdeteksi. Kamu pokoknya istirahat, jangan kemana-mana ya. Abang akan segera kembali. Kemudian suamiku dengan cepat mengambil 1 botol yang ada di atas meja itu dan segera berangkat ke rumah sakit lagi. Sampai beberapa jam suamiku belum kembali. Mungkin hasilnya akan bisa langsung terlihat. Sekitar siang hari, suamiku sudah sampai lagi di rumah. Aku segera menyambutnya dengan antusias karena aku sangat penasaran dengan hasilnya. Gimana bang hasilnya? Tanya aku penasaran. Ini dek, pantes rahimmu sampai luka seperti itu. Karena ternyata selama ini ibu memberikanmu racun, bukan jamu seperti biasanya. Apa bang? Tanya aku sangat terkejut. Iya, tadi petugas labornya memberitahu aku bahwa ramuan ini sangat berbahaya untuk perempuan dan bisa merusak rahim memang. Karena tujuannya memang supaya tidak bisa hamil. Gitulah kira-kira katanya. Astagfirullahaladzim bang. Kenapa ibu sejahat ini sama aku? Apa salahku sama ibu? Katanya dia pengen punya cucu, tapi kenapa dia malah membuat aku tidak bisa hamil? Sakit sekali rasanya. Aku menangis dengan pilunya. Aku benar-benar sangat kecewa rasanya. Kini aku ditenangkan oleh suamiku dengan pelukan hangatnya. Kemudian suamiku berkata, Jangan-jangan ini karena ibu pengen abang nikah sama anak Pak Gatot, dek. Dek, seketika jantungku semakin berdegup kencang. Aku semakin terkejut dengan hal ini. Apa maksudmu bang? Tanya aku kebingungan. Soalnya ibu pernah menyuruh abang dan juga permintaan dari keluarga Pak Gatot untuk menikahi anaknya yang sudah hamil di luar nikah. Tapi abang menolak, abang gak mau. Tapi maaf ya dek, abang gak langsung cerita sama kamu. Abang gak tega, abang takut menyakiti perasaanmu. Namun ibu mengancam ke abang, kalau dalam waktu 2 bulan kamu gak hamil juga, ibu akan tetap memaksa abang menikahi wanita itu. Abang takut banget. Jangan-jangan ibu sengaja memberi kamu ramuan berbahaya, supaya kamu gak bisa hamil. Supaya abang bisa menikah dengan wanita itu, dek. Seketika otakku berpikir, masuk akal juga. Kalau aku gak hamil, ibu mertuaku pasti bisa dengan leluasa memaksa suamiku menikahi wanita itu. Bisa juga bang. Oh iya bang, sebenarnya aku sudah tahu. Malam itu aku tidak benar-benar tidur. Aku mendengar semua pembicaraan kalian, tapi aku tidak memiliki nyali untuk bertanya. Karena aku tahu kamu tidak mau menikahinya, jadi aku tenang. Tapi tak kusangka bang, ibumu melakukan hal sekejam ini padaku. Ini sebuah tindakan kriminal yang bisa dipidana, meracuni orang loh bang. Ucapku sembari masih menangis. Iya dek, abang tahu.
Kamu tenang aja. Biar abang yang kasih pelajaran ke ibu. Biar gak sembarangan seperti ini. Tapi abang mohon ya, kamu jangan laporin ibu ke polisi. Abang tidak tega, Dek. Abang tahu apa yang ibu lakuin itu kejam. Tapi abang mohon ya. Ucap suamiku sembari menggenggam tanganku. Dia ingin aku tidak melaporkan ibunya. Lagi pula aku pikir aku tidak setega itu. Meskipun aku hampir saja tidak bisa hamil lagi karena perbuatan ibu mertuaku. Namun demi suamiku, aku tidak melaporkannya ke polisi. Aku ikut ya, Bang. Kamu yakin? Kamu kan masih lemah, Dek. Kamu di rumah aja ya. Abang pastiin setelah ini, ibu gak berani gangguin kamu dan sakitin kamu lagi. Aku ikut, Bang. Aku ingin tahu ibu menjawab apa dan alasannya. Aku ingin tahu. Ucapku terus memaksa, karena memang suamiku akan segera ke rumah ibunya untuk menjelaskan semua ini. 30 menit perjalanan sampai di rumah ibu. Bu, ibu di mana? Panggil suamiku dengan nada tinggi. Terlihat dia sangat marah sekali. Iya, ada apa ibu di sini? Ucap ibu mertuaku dengan berteriak dari dalam dapur. Suamiku segera masuk dan berjalan cepat menuju sumber suara. Bu, apa maksudnya ibu meracuni istriku seperti ini? Tanya suamiku dengan nada tinggi. Tak lupa, suamiku menaruh botol itu di hadapan ibu mertuaku yang duduk di meja makan. Apa, Nak? Ibu nggak bermaksud apa-apa kok. Jawab ibu mertuaku gugup. Heh, Yana, kamu ngomong apa sama anakku? Sampai dia berani-beraninya marah seperti ini kepadaku. Kamu ya, emang menantu nggak tahu diuntung. Aku sudah sayang sama kamu, ku kasih ramuan terbaik supaya kamu cepat hamil. Malah kamu menuduhku seperti ini. Sudahlah, Bu. Jangan memarahi Yana. Kami tidak sembarangan menuduh. Kami sudah memeriksakan ramuan ibu ini ke lab, dan hasilnya sangat mengejutkan. Ramuan ini bukan jamu, tapi racun yang bisa membahayakan rahim istriku. Apa maksud ibu? Kenapa ibu sejahat ini sama istriku, Bu? Jawab, Bu. Ucap suamiku dengan sangat emosinya. Enggak, Nak. Ibu nggak bermaksud seperti itu. Jujur, ibu cuma pingin kita punya lebih banyak harta. Dan kamu bisa segera memiliki anak. Ibu terpaksa melakukan ini. Sekarang, ibu mertuaku menangis karena kedoknya sudah ketahuan. Ibu. Hanya karena harta, ibu membahayakan nyawa istriku. Kalau istriku mati gimana? Apa ibu sudah siap menanggung dosanya? Tanya suamiku dengan nada yang masih tinggi. Enggak, Nak. Maafin ibu ya. Maafin ibu. Untung ya, ibu punya menantu yang baik seperti Yana. Dia tidak mau melaporkan ibu ke polisi. Ibu tahu, kalau Yana mau melaporkannya, ibu bisa dipenjara sampai sisa umur ibu habis. Ucap suamiku sembari meremas rambutnya, karena dia merasa sangat emosi sekali. Kenapa sih, Bu? Ibu jahat banget. Ibu sudah punya menantu yang baik seperti Yana. Kenapalah ibu lebih memilih harta dan membahayakan nyawa? Ibu pikirannya di mana sih, Bu? Ucap suamiku masih emosi. Sabar, Bang. Abang boleh marah sama ibu. Tapi mau bagaimanapun, ibu tetap ibunya abang yang harus dihormati. Surga abang ada pada ibu. Abang gak boleh seperti ini. Sabar, Bang. Iya, Yana. Maafkan abang ya. Terima kasih kamu sudah mengingatkan. Kalau bukan kamu istri abang, pasti abang sudah kalap dan mungkin ibu sudah masuk penjara. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Kemudian aku bicara pada ibu mertua. Bu, aku tahu belum bisa jadi menantu yang baik untuk ibu. Belum bisa memberikan cucu sesuai harapan ibu. Tapi aku selalu berusaha, Bu. Dan aku selalu mendoakan kebaikan untuk ibu, agar ibu sehat dan bahagia selalu. Dan aku ingin segera memberikan cucu, supaya kebahagiaan ibu semakin lengkap. Aku menyayangi ibu seperti ibu kandungku sendiri. Meskipun selama ini, aku jarang mengajak ibu mengobrol. Karena aku segan dan takut jika ditanya soal anak lagi oleh ibu. Tapi sebenarnya aku sangat ingin dekat dengan ibu. Bisa seperti
menantu dan mertua lainnya yang sangat akrab, memiliki hubungan yang sangat dekat. Bu, aku mohon, jangan paksa Bang Reza untuk menikah dengan anak Pak Gatot ya, si Rania itu. Karena aku tidak sanggup dimadu. Aku mohon, Bu, beri aku kesempatan. Semoga setelah rahimku sembuh, aku segera hamil, dan kita bisa lengkap dengan kehadiran cucu dan anak. Tolong doakan aku, Bu, agar aku dan Bang Reza bisa membahagiakan ibu selalu. Dan soal harta, insya Allah, kita akan berjuang sama-sama, supaya kehidupan kita jauh lebih baik dan lebih mapan, Bu. Doakan kami ya, karena doa ibu sangat mustajab, akan dikabulkan oleh Allah, Bu. Aku berbicara, sembari terduduk di lantai. Aku memegang tangan ibu mertuaku, karena aku ingin menyentuh hatinya, agar ibu mertua bisa mengerti keadaanku dan merubah sikapnya. Bu, aku tidak akan pernah melaporkan ibu ke polisi, meskipun ibu sudah sangat membahayakan diriku. Aku menyayangi ibu. Tidak mungkin aku mampu memenjarakan ibuku sendiri. Ucapku sembari menangis, lalu kucium tangan ibu mertuaku itu. Bu, maaf ya, kalau aku belum bisa jadi menantu yang baik, ucapku dengan masih mencium tangan ibu mertuaku. Yana, maafin ibu ya nak. Ibu sudah jahat sama kamu. Hanya karena harta dan ingin segera memiliki cucu, ibu gelap mata. Hampir saja membahayakan nyawamu. Maafkan ibu ya nak. Berdirilah nak, peluk ibu. Kini ibu mertuaku berkata dengan air mata yang sudah mengalir. Aku segera berdiri untuk memeluknya. Aku merasakan kehangatan seorang ibu. Setelah 4 tahun lebih menikah dengan suamiku, baru kali ini aku dipeluk hangat oleh ibu mertuaku. Aku sangat terharu. Aku tak hentinya bersyukur kepada Allah, karena melalui kejadian ini, aku dan ibu mertuaku bisa akrab dan saling memaafkan. Meskipun hampir saja aku tidak bisa hamil, tapi untunglah, kalau ada hikmah besar di balik semua ini, aku ikhlas menerimanya. Terima kasih ya Allah atas anugerah yang Kau berikan. Kebahagiaan ini memang yang aku tunggu, bisa akrab dengan ibu mertuaku. Setelah kejadian itu, aku dan ibu mertuaku hubungannya sudah sangat baik. Setiap hari, aku selalu menelponnya. Bahkan aku berencana untuk mengajak ibu mertua tinggal bersamaku, karena aku tak tega dia sendirian di kampung. Karena ibu mertuaku itu hanya memiliki 1 anak, dan ayah mertuaku sudah meninggal lama sekali, sejak suamiku masih duduk di bangku SMA. Namun tawaranku ini sempat ditolak oleh ibu mertua. Tapi aku terus menawarinya hingga entah berapa kali. Hingga akhirnya, ibu mertua menerima tawaranku untuk tinggal bersamaku di sini. Aku sangat senang sekali, karena bisa merawat ibu mertuaku itu, bisa memantau dan melihatnya setiap hari. Hari-hariku semakin bahagia, karena bisa tinggal bersama ibu mertua yang akur dan bisa diajak kerjasama dengan baik. Hatiku selalu senang setiap harinya. Suamiku juga memperlakukan kami secara adil. Dia tidak mau membuat ibunya itu cemburu dan merasa tersisih. Kalau aku dibelikan sesuatu, ibunya juga dibelikan hal yang sama, agar dia merasa disayangi selalu oleh anak laki-lakinya. 6 bulan berlalu tak terasa semenjak kejadian itu. Tapi hari ini aku merasa badanku kurang enak. Kayaknya aku mau demam. Aku segera mencari paracetamol yang biasa aku minum agar tidak jadi sakit. Sebelum menemukan paracetamol, aku malah menemukan kalender terlebih dahulu. Dan aku baru teringat bahwa aku sudah telat datang bulan 3 minggu. Ya ampun, kok aku nggak sadar ya, sudah telat 3 minggu. Ya Allah, aku harus segera cek, jangan-jangan
Aku segera mengambil tes pack yang memang aku simpan sebagai persediaan. Meskipun di hatiku ragu untuk mengeceknya, tapi ku beranikan diri saja, mana tahu hasilnya positif. Setelah ku cek, dan ternyata, alhamdulillah, aku positif hamil. Aku sangat bahagia sekali. Aku segera cepat keluar kamar, ingin ku beritahu suami dan ibu mertua. "Abang, ibu, lihat ini." Panggilku sembari berlari, karena aku memang sangat semangat. Bahkan aku lupa kalau di perutku ini sedang ada jabang bayi. Ada apa sayang? Jangan lari-lari, bahaya. Ucap suamiku mengingatkan, padahal dia belum tahu apa yang akan aku kasih tahu ke dia. "Lihat bang, lihat ini," ucapku dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Apa ini? Apa? Beneran sayang? Tanya suamiku serasa tidak percaya setelah melihat tes pack yang aku berikan. "Iya bang, beneran. Kita harus cek untuk memastikannya. Kita harus cepat ke rumah sakit," ucapku dengan sangat bahagia. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya kamu hamil juga ya, Nah. Ibu bahagia sekali, Nak. Ucap ibu mertuaku lalu memelukku erat. Bahkan dia juga menangis. Ya sudah, ya sudah. Nanti lagi nangisnya ya. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayo cepat. Ajak suamiku kepada aku dan juga ibu. Sesampainya di rumah sakit, segeralah aku diperiksa dokter. Dan ternyata benar, aku positif hamil. Sudah 1 bulan usia janinnya. Kami bertiga sangat bahagia. Inilah yang kami nanti-nanti selama ini. Tak kusangka, aku mendapatkannya setelah aku dan ibu mertuaku menjadi akrab. Mungkin inilah rencana indah Tuhan yang tidak pernah aku sangka. Melalui peristiwa yang pahit itu, kini kami diberi kebahagiaan yang tidak bisa kami duga. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberi kami kepercayaan. Terima kasih. Ucapku di dalam hati, karena saat ini, aku, ibu mertua dan suamiku berpelukan bersama. Terima kasih ya Bu, Ibu selalu mendoakan aku. Terima kasih banyak Bu, ucapku kepada ibu mertua. Beliau masih saja menangis karena sangat bahagia. Iya ya, Nah. Terima kasih juga ya, karena kamu memaafkan ibu. Dan sekarang malah memberi ibu cucu. Terima kasih banyak ya, Nah. Ucap ibu mertuaku dengan air mata yang masih deras mengalir. Iya Bu, sama-sama. Sudahlah, jangan diingat lagi ya. Kita harus fokus menjaga kandunganku, supaya bisa lahir dengan selamat nanti. Ucapku kepada ibu dan juga suamiku. Iya sayang, kamu harus jaga kesehatan dengan baik. Jangan capek-capek ya. Iya bang, ucapku lembut kepada suami. Setelah selesai diberikan vitamin dan juga pesan-pesan oleh dokter, aku, ibu mertua dan suamiku segera pulang ke rumah. Karena aku sudah merasa lelah dan ingin segera istirahat. Hari-hariku semakin bahagia sekarang, karena ibu mertua jauh lebih perhatian daripada biasanya. Bahkan terkesan sangat protektif sekali. Dia tidak mengizinkanku melakukan pekerjaan rumah. Dia malah menyuruh suamiku yang mengerjakan semuanya. Suamiku bahkan dengan senang hati melakukannya. Aku sangat bahagia dengan perhatian mereka. Tapi tentu aku tidak mau duduk manis dan menerima pelayanan. Aku juga bekerja yang ringan-ringan saja, dan mereka mengizinkannya. Kini usia kehamilanku sudah masuk ke 7 bulan. Kami melaksanakan acara mitoni di adat Jawa. Kebetulan suamiku dan ibu mertua adalah orang Jawa, jadi sangat kental dengan adat istiadatnya. Oh iya, Rania sekarang sudah melahirkan. Dia dinikahi oleh pemuda yang tidak jauh dari rumahnya. Pemuda itu bisa dibilang menggantikan posisi suamiku. Jadilah pemuda itu dan keluarganya yang mendapatkan tanah 10 hektarnya. Aku ikut bahagia mendengar kabar ini. Kebetulan pemuda itu juga masih single, jadi tidak ada masalah dan tidak ada wanita yang tersakiti. Lagi pula dia ridho untuk menikahi Rania. Setiap pagi, aku selalu ditemani secara bergantian
kalau tidak oleh ibu, juga oleh suamiku. Untuk berjalan santai di sekitar komplek, agar proses persalinanku bisa berjalan dengan lancar. Tak lupa, ibu mertuaku juga selalu membelikan aku makanan jika aku menoleh saja ke makanan itu. Misalnya ada orang yang jualan apa, ketika aku melihatnya, langsung ibu mertua gercep untuk membelikannya. Karena dia pikir aku mengidam makanan itu. Padahal ya cuma melihat saja, belum tentu aku ingin. Sebegitu sayangnya dengan calon cucu, ibu mertuaku sangat perhatian. Mungkin kalau tidak melalui peristiwa menyakitkan itu, aku dan ibu mertuaku belum bisa seakrab sekarang. Terima kasih ya Allah, setelah duka yang sangat menyakitkan, Engkau ternyata sudah mempersiapkan kejutan dan kebahagiaan yang tiada taranya. Terima kasih.